Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Teresa Fira dan rekan saya bernama Salma. Langsung saja pembahasan pertama. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi dan pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah suatu upaya sadar dan terencana mencerdaskan warga negara, khususnya generasi muda. Caranya dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa agar berpartisipasi aktif dalam pembelaan negara. Adapun pengertian dari beberapa ahli. Pertama, Merpin Panjaitan. Pendidikan merupakan demokrasi. Tujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang berjiwa demokratis dan berpartisipatif lewat pendidikan yang bersifat dialogis. 2. Sodi Jarto. Pendidikan kewarganegaraan itu merupakan pendidikan politik yang memiliki tujuan membantu. Baik, saya sendiri akan menyambung penjelasan dari kawan kami tadi. Jadi yang ketiga yaitu ada dasar pendidikan Pancasila. Jadi terdapat 4 dasar atau landasan pendidikan Pancasila. 4 dasar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada historis. Jadi historis ini adalah sebuah proses sejarah yang sangat panjang mengawali terbentuknya bangsa Indonesia. Proses itu diawali sejak kerajaan kuno di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Dan yang kedua yaitu ada kultural. Jadi setiap bangsa di dunia tentu memiliki pandangan hidup, pegangan hidup, dan filsafatnya sendiri dalam menjalankan hidup berbangsa, bermasyarakat, bernegara agar bisa bergaul dalam kancah dunia internasional. Yang ketiga ada yuridis. Yuridis ini adalah sistem pendidikan nasional kita berdasar pada Pancasila. Ini tertera pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat ada filosofi. Filosofi ini adalah Pancasila adalah filsafat negara. Maka dari itu, kewajiban moral bagi setiap warga negara adalah merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Materi selanjutnya yaitu yang keempat ada tujuan pendidikan Pancasila. Jadi tujuan pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang. Baik, dari penjelasan kami barusan, apakah ada yang ditanyakan? Saya. Perkenalkan, nama saya Suaf Ramadan. Ingin bertanya, yaitu menjelaskan pemahaman role of law. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Mawadah, silakan. Perkenalkan, nama saya Mawadah. Saya ingin bertanya, apakah pendidikan kewarganegaraan menjadi hal penting dalam bernegara? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Mira Gustina. Perkenalkan, nama saya Mira Gustina. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa Pancasila disebut sebagai filsafat negara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Suapin. Jadi jawabannya adalah, jadi rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku termasuk perilaku para pejabat dan para pemerintah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mawadah. Pertanyaannya, apakah pendidikan kewarganegaraan menjadi hal penting dalam bernegara? Jawabannya ya, karena untuk menyadarkan serta mengajarkan kita untuk memiliki komitmen tetap memiliki
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mira Agustina. Mengapa Pancasila menjadi filsafat negara? Jawabannya karena pada Pancasila adalah nilai-nilai dan peraturan-peraturan dasar yang ada dalam negara kita. Jadi kita menjadikan Pancasila sebagai filsafat negara karena adanya hukum-hukum di Indonesia karena Pancasila. Mungkin cukup sekian dari